Halo pemirsa, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin lagi ada di cangkir Anda sekarang nih. Betul, kopi. Kopi hitam tanpa gula nih. Ternyata potensinya banyak banget ya. Saya agak kaget loh baca rangkumannya. Nggak cuma bikin semangat pagi aja ternyata. Ada studi yang kaitin kopi sama penurunan risiko penyakit otak kayak Alzheimer's, Parkinson's gitu. Katanya bisa sampai 65%. Wah, itu kan lumayan banget ya potensinya. Iya, memang temuan itu cukup menarik perhatian. Itu potensi jangka panjang yang signifikan. Belum lagi yang efek jangka pendeknya ya, buat energi, fokus, itu kan udah banyak yang ngerasain. Terus tadi sebut juga soal bantu metabolisme, bakar lemak, kesehatan hati, jantung. Bener, Malah katanya peminum kopi cenderung hidup sedikit lebih lama, plus ada bonus buat kulit juga, lawan penuaan, jerawat, komplit ya. betul sekali. Nah, yang bikin kopi ini spesial itu kan kandungan bioaktif di dalamnya. Kafein jelas ya, paling terkenal. Stimulan. Iya, itu udah pasti. Tapi, jangan lupakan juga antioksidannya yang kuat. Ada asam klorogenat, polifenol lain. Nah, senyawa-senyawa ini yang perannya penting buat lawan peradangan, lindungi sel dari kerusakan, dan potensi nurunin risiko penyakit kronis, macam diabetes tipe 2, terus beberapa jenis kanker juga disebut, seperti kanker hati dan kolorektal. Wow, Dan ini bukan cuma dari 1-2 studi kecil ya, iya. ada meta-analisis besar. Itu kayak gabungan banyak penelitian gitu kan ya. Tepat. Rangkuman hasil banyak studi. Iya. Dan temuannya konsisten kalau konsumsinya moderat. Moderat itu berapa cangkir kira-kira? Ya, sekitar 2-4 cangkir sehari lah. Itu umumnya lebih banyak manfaat daripada risikonya. Oke, 2 sampai 4 cangkir. Tapi kuncinya yaitu tadi, moderat. Dan jenis kopinya juga penting. Kebanyakan studi fokusnya ke kopi hitam, tanpa gula atau tambahan lainnya. Oke, oke. Kedengarannya bagus banget ya. Tapi pasti ada tapinya kan? Nggak mungkin bagus semua. Sumber Anda juga ingetin soal sisi lainnya kan? Tepat sekali. Nggak bisa dipungkiri, ada sisi gelapnya juga kalau nggak bijak. Efek stimulan kafein kalau kebanyakan ya, itu bisa ganggu. Susah tidur ya, insomnia, itu paling sering kayaknya. Itu yang paling umum. Tapi bisa juga lebih dari itu. Rasa gelisah, cemas, bahkan jantung jadi deg-degan, berdebar lebih cepat gitu. Ah, ya. Terus ada juga yang ngeluh perutnya jadi nggak enak. Atau jadi sering ke toilet. Nah, betul. Kafein itu kan sifatnya diuretik. Jadi ya bikin kita jadi lebih sering buang air kecil. Terus soal perut, kopi itu asam sifatnya. Jadi buat yang punya GERD atau mahnya sensitif, wah bisa memicu itu. Apalagi kalau minumnya pas perut kosong. Masuk akal sih. Terus ada lagi nih, resiko caffeine withdrawal. Oh, itu kalau kita biasa minum banyak, terus tiba-tiba stop gitu ya? Iya, gejalanya bisa sakit kepala hebat, badan rasanya lemes banget, capek, susah konsentrasi. Wah, repot juga ya. Ada lagi soal diterpen, senyawa kayak kafestol dan kaweol. Ini lebih banyak di kopi yang nggak disaring, kayak kopi tubruk gitu. Oh ya, efeknya apa itu? Nah, ini disebut-sebut bisa sedikit naikin kadar kolesterol jahat, LDL, pada sebagian orang. Oke, jadi cara penyajian ngaruh juga ya? Banget. Terus, ada kelompok tertentu yang memang perlu lebih hati-hati. Ibu hamil misalnya, disarankan banget buat batasin kafein. Konsumsi tinggi itu dikaitin sama risiko keguguran atau berat badan bayi lahir rendah. Oke, penting itu. Ibu menyusui juga perlu perhatikan, karena kafein bisa masuk ke ASI. Terus penderita gangguan cemas, masalah pencernaan kronis, atau ya orang yang memang tahu dirinya sensitif banget sama kafein. Jadi batas amannya berapa sih sebenarnya? Tadi kan dibilang moderat itu 2 sampai 4 cangkir. Batas aman umum yang sering disebut itu sekitar 400 mg kafein per hari. Itu kira-kira ya setara 4 cangkir kopi standar lah. Tapi ini angka rata-rata ya. Reaksi tiap orang bisa beda-beda banget. Ada yang minum secangkir aja udah gelisah. Ada yang minum 4 cangkir masih biasa aja. Oke, jadi intinya gimana nih? Kopi ini teman atau lawan? Kompleks ya ternyata. Nggak bisa hitam putih bilang baik atau buruk gitu aja. Persis. Manfaatnya itu nyata. Apalagi kalau diminumnya pas, moderat, dan polosan aja, kopi hitam gitu. Tapi resikonya juga ada ya? Betul. Resikonya juga nyata. Terutama kalau berlebihan, atau kalau ada masuk kelompok yang tadi disebut sensitif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kuncinya itu di pengenalan diri sama konsumsi yang bijak.